أحمد يا حبيبي سلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sungguh telah banyak percontohan sebelum kamu, maka berkelilinglah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana akibat, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Dengan sedikit perbedaan, ayat ini diulang berkali-kali di berbagai surat di dalam Quran. Perbedaan itu misalnya, Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kita, siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berkelilinglah di bumi, lalu lihatlah kesudahan atau akibat dari orang-orang yang mendustakan. Pada umumnya ayat ini berkaitan dengan suatu umat yang mendustakan seorang nabi. Mereka bukan hanya melakukan perlawanan, penentangan kepada seorang nabi, juga tidak menuruti ajaran-ajarannya. Apa yang kemudian terjadi? Bencana menimpa mereka. Kalau kita baca di dalam Quran, betapa banyak dikisahkan. Misalnya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Saleh, juga umatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena kedustaan mereka, pendustaan mereka kepada Nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka ditimpa bencana. Ada yang dengan banjir, gunung meletus, angin puyuh yang berlangsung selama 7 malam 8 hari berturut-turut, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Ada hujan batu akibat gunung meletus dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, ternyata bencana akibat dari pendustaan kepada seorang utusan itu bukan hanya dalam bentuk atau berupa peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya, melainkan juga penindasan dari bangsa lain. Contoh yang diisyaratkan di dalam Quran adalah Bani Israel. Sesungguhnya Bani Israel adalah suatu umat, suatu bangsa yang dicintai oleh Allah. Bahkan mereka diberi kelebihan, diberi keunggulan dibandingkan bangsa di seluruh dunia ini. Paling tidak 2 kali di dalam Quran dinyatakan dengan kalimat yang sama. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi ayat ini menegaskan bahwa bangsa Israel diberi keafdolan,
dibandingkan dengan bangsa manapun di dunia ini. Nah, salah satu manifestasi dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Israel lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia ini adalah diutusnya para nabi beruntun kepada mereka. Karena kenabian adalah suatu anugerah yang nilainya paling tinggi dibandingkan dengan anugerah lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang, setiap kali diutus kepada mereka seorang nabi, jika nabi itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagaimana dinyatakan di ayat yang ke-87 surat Al-Baqarah, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan yaqtulun. Maka sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Di tempat lain juga ada pernyataan yang hampir sama dengan itu di surat Al-Maidah ayat yang ke-70. Kalimat penutup ayat itu, fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Jadi mereka bukan hanya mendustakan seorang nabi, tetapi bahkan membunuhnya juga. Konon Nabi Yahya alaihissalam salah seorang nabi yang mereka bunuh. Nabi Isa alaihissalam juga mereka kejar-kejar untuk dibunuh, tetapi gagal. Nah, sekali lagi inilah yang kemudian menimbulkan bencana, menimbulkan murka Allah. Bukan berarti Allah itu pemarah, bukan. Tetapi sudah menjadi undang-undang Allah bahwa kesalahan haruslah dihukum. Sebab menghukum kesalahan itu sama pentingnya dengan memberikan ganjaran bagi kebaikan. Nah, isyarat tentang bencana yang dalam bentuk penindasan dari bangsa lain kepada Bani Israel itu disyaratkan di rukuk pertama sekurang-kurangnya dari surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ayat pertama ini ayat yang populer yang biasanya menjadi rujukan ketika orang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kami ingin lebih tekankan adalah pada persoalan bencana itu yang menimpa kepada mereka karena mereka mendustakan seorang nabi. Nah, ini dikisahkan juga pendustaan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kita baca mulai ayat yang kedua. Di sana dinyatakan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakilah. Dan kepada Musa telah kami Allah berikan kitab dan kami membuat itu sebagai pimpinan bagi Bani Israel. Yang inti ajarannya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, Allah. Karena sesungguhnya Bani Israel adalah keturunan orang-orang baik, katakanlah begitu. Ini disanadkan di ayat yang ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh, sungguhnya dia itu hamba yang banyak bersyukur.
ajaran ini diabaikan, didustakan oleh mereka, maka hukum Allah terjadi, hukum Allah terlaksana. Ini diisyaratkan di ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'alunna 'uluwan kabira. Dan kami undangkan kepada kaum Bani Israel dalam kitab, sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali dan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Jadi 2 kali Bani Israel tertimpa bencana dengan dalam bentuk penindasan itu dari bangsa lain. Nah, ketika mereka berbuat kerusakan itu pertama kali, maka bencana itu dijatuhkan kepada mereka. Sebagaimana diisyaratkan di ayat yang kelima, di sana dinyatakan, wa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid wa jasu khilal latiyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka tatkala yang pertama dari 2 peringatan itu tiba, kami bangkitkan untuk melawan kamu hamba kami yang mempunyai keberanian yang luar biasa. Lalu mereka mengobrak-abrik tempat kediaman kamu. Dan ini adalah ancaman yang pasti terlaksana. Jadi bangsa lain datang kepada bangsa Israel untuk mengobrak-abrik, untuk melakukan penindasan kepada mereka. Dalam sejarah ini dilakukan oleh Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 588 sebelum Masehi. Sebagian penduduk Israel itu dibunuh dan sebagian lagi ditawan dan diangkut ke Babilonia dan diperlakukan sebagai budak. Bukan hanya itu, tempat suci mereka yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sekitar tahun 750 sebelum Masehi juga dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Meskipun mereka berada dalam pengasingan, dalam perbudakan di Babilonia, kecintaan Allah dengan mengutus para nabi ini juga tidak terhenti. Terus-menerus kepada mereka diutus nabi-nabi untuk membimbing mereka. Dalam perjalanan waktu, Nebukadnezar mengalami kemunduran yang kemudian direbut oleh Sirus yang agung pada tahun 549 sebelum Masehi, yang sebelumnya sekitar 10 tahun sebelum itu telah merebut juga Media. Sirus adalah Raja Persia, sehingga kerajaan Persia dan Media digabungkan menjadi satu, lalu mengalahkan Babilonia. Kerajaan ini di bawah kepemimpinan Sirus ini terus kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Darius yang agung. Agaknya Darius yang agung ini merupakan raja yang arif bijaksana, sehingga orang-orang Israel diperbolehkan untuk kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu di Palestina, dengan diberi nasihat yang nadanya peringatan. Yang ini diisyaratkan di ayat yang ke-6 dan permulaan ayat yang ke-7. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim
wa amtatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Lalu kami berikan kepada kamu giliran untuk mengalahkan mereka, dan kami membantu kamu dengan harta dan anak-anak, dan membuat kamu kelompok yang besar. Nah, nasihat dalam bentuk peringatan itu terdapat di permulaan ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk jiwa kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, ini juga untuk jiwa kamu sendiri. Setelah mereka kembali ke tanah leluhur mereka, kemudian membangun kehidupan baru, dan jadilah mereka bangsa yang maju, bangsa yang berpengaruh. Nah, tetapi ya termasuk juga tempat suci yang dihancurkan itu sudah kembali dibangun lagi, meskipun tidak semegah yang sebelumnya. Tetapi ketika mencapai kejayaan kembali, maka perangai mereka kembali juga. Mereka kembali berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, oleh karena itu hukuman Allah untuk yang kedua kalinya pun datang sebagaimana diisyaratkan di ayat yang ke-7 ini. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tadbira. Maka tatkala peringatan yang kedua tiba, kami bangkitkan bangsa lain agar mereka mendatangkan kesusahan kepada kamu, dan akan mereka memasuki masjid seperti mereka memasuki itu untuk pertama kali, dan agar mereka menghancurkan apa yang mereka taklukkan dengan hancur lebur. Nah, sudah barang tentu bencana yang menimpa untuk yang kedua kalinya itu tidak lagi dilakukan oleh Nebukadnezar yang sudah lama berlalu. Karena setelah Darius ini mengalami kemunduran, kemudian direbut oleh Alexander the Great dari Makedonia Yunani pada tahun 331 sebelum Masehi. Nah, ini pun tidak berlangsung lama, karena pada tahun 198 sebelum Masehi dikuasai oleh Romawi. Nah, Romawi inilah yang melakukan penghancuran kepada bangsa Israel untuk yang kedua kalinya, yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Nah, sebagaimana yang pertama, sebagian penduduk dibunuh. Begitu juga tempat suci mereka diratakan dengan tanah. Yang tersisa kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang dalam Quran itu dikatakan sebagai qiradatan khasi'in, kera yang hina. Kembali kepada ayat fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Itu bukan berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk berkeliling dunia, melainkan agar kita belajar dari pengalaman bangsa lain, bahwa akibat mendustakan, akibat tidak menuruti ajaran seorang nabi ini akan mendatangkan bencana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kaum muslimin belajar dari pengalaman sejarah bangsa lain? Kenyataannya tidak.
Kenapa demikian? Faktanya, setelah kaum muslimin berhasil membangun kekhilafahan yang luar biasa, kemudian terjerumus ke dalam praktek hidup hedonisme, praktek hidup berfoya-foya para pejabat negara dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menimbulkan murka Allah. Maka pusat pemerintahan khalifah di Baghdad itu secara tiba-tiba dihancurkan oleh tentara kafir, yaitu dari Mongolia di bawah kepemimpinan Hulagukan dengan kekuatan 200.000 personil melakukan penghancuran Baghdad dan benar-benar hancur lebur. Bukan hanya penduduk, sebagian besar penduduk dibunuh, tapi bahkan kekayaan intelektual yang tidak ada duanya juga dibakar dan dimusnahkan sama sekali. Memang pada tahun 1300-an kemudian muncul kekhilafahan baru yang terus berkembang hingga mencapai kejayaan yang luar biasa. Kekuatan militernya konon tidak ada yang bisa menandingi. Tetapi lagi-lagi setelah mencapai puncak kejayaan, mereka juga sama terjerumus ke dalam kehidupan bermewah-mewah dan akibatnya sama. Keterlibatannya pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani ini kemudian menimbulkan kelemahan dan terus kemunduran yang terus-menerus. Akhirnya pada tahun 1922 Masehi, Kesultanan atau Kekhalifan Turki Utsmani ini pun mengakhiri jalan sejarahnya, yang kemudian berganti beberapa tahun kemudian negara yang sekuler. Tetapi apakah ini akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak. Kalau kita melanjutkan kajian kita, bacaan kita di ayat selanjutnya dari Bani Israel itu, ayat yang ke-8, di situ jelas dinyatakan asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Boleh jadi Tuhan kamu akan memberi rahmat kepada kamu, dan jika kamu kembali berbuat kerusakan, kami akan kembali pula menjatuhkan siksaan, dan kami membuat neraka sebagai penjara bagi kaum kafir. Jadi Allah masih terus memberikan kasih sayangnya. Kemungkinan untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu terus terbuka. Bagaimana Allah mewujudkan kasih sayangnya itu? Ini bisa kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini memimpin manusia pada jalan yang paling benar dan memberi kabar baik kepada kaum mukmin yang berbuat baik bahwa mereka akan memperoleh ganjaran yang besar. Jadi ini merupakan petunjuk dari Allah bahwa kalau kaum
mukmin, kaum muslimin benar-benar kembali kepada Quran, maka mereka akan kembali mengalami masa kejayaan.